Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 17 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 8 November 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 17 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 16 sebelumnya, kita diperlihatkan iblis rubah ekor 6 memberikan Xiaopan sebuah pusaka tertinggi milik ras rubahnya berupa cermin api. Dan setelah memberikan cermin ini, iblis rubah ekor 6 berpesan kepada Xiaopan untuk tidak memberitahu sebiji orang pun tentang benda ini. Yang pada dasarnya setelah memberitahu hal ini kepada Xiaopan, iblis rubah ekor 6 itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tenggelam ke dalam kubangan lava bersama dengan iblis rubah ekor 3. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan yang melihat adegan membawangkan ini pun tak kuasa meneteskan air mata. Serta pada saat yang sama, ia juga terkejut melihat Biao juga menyaksikan kejadian ini. Tidak lama, Sito dan dua murid lembah pensi yang kemudian datang. Saat Sito menanyakan kepada Xiaopan tentang iblis rubah ekor 3, yang pada dasarnya setelah melihat ke arah kubangan lava, mereka pada akhirnya paham bahwa iblis rubah itu telah wassalam. Setelah menyingkirkan dua iblis rubah, kelompok Xiaopan dan murid lembah pensi yang memilih untuk berpisah. Yang mana sebelum mereka berpisah, Lin Sun sedikit penasaran saat ia menanyakan kepada Xiaopan apakah iblis rubah itu memberi antum sebuah benda. Yang pada dasarnya sebuah benda yang ada pada iblis rubah itu merupakan harta curian dari sektenya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan perlahan teringat perkataan iblis rubah ekor 6 waktu itu untuk tidak memberitahu sebiji orang pun tentang cermin itu. Saat ia memberitahu Lin Sun bahwa ia tidak tahu menahu tentang benda yang disebutkannya. Dan setelah kepergian dua murid lembah pensiang, Sito berniat memberi kabar gembira tentang iblis rubah yang telah mereka musnahkan kepada penduduk desa. Sehingga pada saat yang sama, ia mengajak Xiaopan dan Biao untuk kembali ke kota Xiaoqi. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah memutuskan untuk mengikuti Sito kembali ke kota Xiaoqi, Xiaopan terus melakukan perjalanan di sepanjang hutan yang gelap. Dan dalam perjalanan kembali ke kota Xiaoqi, mereka menemukan sumur bulan yang digunakan iblis rubah ekor 3 waktu itu. Yang pada dasarnya sumur bulan ini mengingatkan Biao tentang pertanyaan yang dilontarkan iblis rubah ekor 3 tentang sumur itu kepada Xiaopan saat ia menanyakan kepada Xiaopan tentang hal yang dilihatnya di sumur itu. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan yang mendengar ini sedikit terkejut serta tidak menjawab sedikit pun pertanyaan Biao. Sebelum pada akhirnya ia hanya menggelengkan kepalanya. Yang pada dasarnya tindakan Xiaoyan ini memancing kemarahan di wajah Biao saat dia tidak bertanya lagi dan lebih memilih untuk terus berjalan. Setelah 2 kali 24 jam, kelompok Xiaopan melakukan perjalanan. Mereka akhirnya keluar dari hutan serta kembali ke kota Xiaoqi. Sehingga pada saat yang sama, kemunculan kelompok Xiaopan ini membuat semua penduduk desa segera mengelilingi mereka dengan kepanikan di wajah mereka. Yang pada dasarnya setelah mereka mendengar baceritan dari Sito yang mengatakan bahwa iblis rubah telah dimusnahkan, mereka semua pada akhirnya bersorak serta bertepuk tangan dengan riang gembira. Bahkan Xiaopan yang berdiri di samping terus memperhatikan kerumunan yang bersorak ini saat pikirannya terus mengingat tentang kejadian membawangkan kedua sosok iblis rubah waktu itu. Yang pada dasarnya saat ia memikirkan hal ini, Sito segera berbalik saat ia memerintahkan semua penduduk desa untuk membubarkan diri masing-masing. Karena pada saat ini, ia bersama dengan Xiaopan dan Biao akan pergi untuk melanjutkan pelatihan kultivasi mereka. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberi info ini kepada semua penduduk desa, Sito mempercepat langkahnya saat ia menarik Xiaopan dan Biao untuk dengan cepat pergi dari tempat ini. Serta pada saat yang sama, melihat kelompok Xiaopan menghilang, kerumunan penduduk desa akhirnya bubar. Setelah kelompok Xiaopan pergi, kota Xiaoqi kembali dalam keadaan damai. Yang mana di gua hitam, tidak ada lagi iblis keluar dan membahayakan orang.
Tapi yang anehnya adalah, tak lama kemudian, ada banyak binatang aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di hutan di luar Gua Hitam. Dan di lain sisi, setelah kelompok Xiaopan meninggalkan kota Xiaoqi, mereka terbang ke arah timur serta mendarat di tanah setelah terbang cukup jauh. Beberapa saat setelah mendarat, Sito menanyakan kepada Xiaopan tentang tujuan kepergiannya kali ini. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan yang mendengar ini merenung sejenak saat dia memberitahu Sito bahwa tempat yang ditujunya kali ini adalah tempat perkumpulan para iblis yang dikatakan Yan Hong waktu itu, yaitu laut timur Gunung Liubo. Melihat ini, Sito berpikir sejenak saat dia teringat perkataan gurunya yang memerintahkannya untuk terus berlatih serta mengelilingi dunia untuk membasmi para iblis Lugnut. Sehingga pada saat yang sama, ia memutuskan untuk pergi bersama dengan Xiaopan ke wilayah itu. Yang pada dasarnya keputusan Sito untuk pergi ke wilayah itu serta membasmi para iblis membuat Biao tertawa ganas saat dia merasa tidak suka dengan ambisi Sito yang ingin membasmi para iblis yang pada dasarnya itu adalah rasnya. Sehingga pada saat yang sama, Sito yang melihat ini segera tertegun saat dia tidak bisa mengatakan sebiji kata pun serta menoleh ke arah Xiaopan. Dan setelah melihat tatapan Sito ke arahnya, Xiaopan menatap Biao saat ia menghela napas serta menanyakan kepada Biao kemana ia akan pergi. Sehingga pada saat yang sama, Biao yang mendengar ini mendengus saat ia menyuruh Xiaopan untuk tidak mengurusi hidupnya. Yang pada dasarnya kata-kata pedas dari Biao ini membuat Xiaopan mati kutu saat Sito perlahan menepuk bahunya serta menenangkannya. Dan pada akhirnya, Xiaopan dan Sito masih tidak bisa mendapatkan jawaban sedikit pun dari mulut Biao kemana ia akan pergi saat mereka pada akhirnya hanya memutuskan untuk berjalan ke arah timur dengan Biao berjalan di depan mereka. Setelah mereka berjalan seperti ini selama 3 hari ke arah timur, mereka pada akhirnya tiba di sebuah kota besar bernama Changhe. Dan saat sampai di kota ini, mereka segera pergi menjelajahinya. Saat Sito dan Xiaopan kemudian menyebar serta bertanya-tanya kepada orang-orang di wilayah ini tentang keberadaan Laut Timur, yang pada dasarnya orang-orang ini memberi info kepada Xiaopan dan Sito bahwa 400 mil lagi dari kota Changhe merupakan letak wilayah Laut Timur. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan CS yang mengetahui hal ini akhirnya terus berjalan di kota Changhe saat mereka melihat pakaian penduduk Laut Timur tidak jauh berbeda dari dataran tengah, yang mana pada saat ini banyak pedagang yang menjajakan barang mereka beristirahat di sini. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan yang melihat ini segera berunding dengan Sito saat mereka pada akhirnya memutuskan harus mencari penginapan kecil dan beristirahat untuk malam ini. Keesokan paginya, Xiaopan CS berencana untuk berangkat pergi menuju wilayah Laut Timur Gunung Liubo. Saat Xiaopan dan Sito akhirnya setuju dengan rencana ini, serta pada saat yang sama, mereka berdua segera melirik Biao untuk menanyakan tentang pendapatnya. Yang pada dasarnya tatapan Xiaopan dan Sito ini tampaknya dianggap cuek oleh Biao saat ia perlahan berjalan dan berhenti di tengah jalan, serta menatap lalu lalang orang-orang yang berpergian di jalan. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan yang melihat ini segera datang di hadapannya saat ia melihat Sito agak jauh dari mereka, serta pada saat yang sama ia menanyakan kepada Biao tentang rencana yang akan dilakukannya. Yang pada dasarnya Xiaopan memberitahu Biao bahwa dirinya tidak bisa terus ikut pergi bersamanya karena ia sedikit takut dengan identitas iblis Biao yang kemungkinan sewaktu-waktu akan terungkap di wilayah ini. Meskipun demikian, Biao yang melihat kekhawatiran di wajah Xiaopan tetap santuy saat ia memberitahu Xiaopan bahwa ia tidak akan menjadi bebannya di wilayah ini serta ia pasti akan bisa menjaga dirinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberitahu hal ini kepada Xiaopan, Biao kemudian berjalan meninggalkan Xiaopan. Yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaopan terkejut saat ia kemudian memanggil Sito, serta pada saat yang sama ia terus mengikuti Biao. Sebelum pada akhirnya, saat Xiaopan dan Sito terus mengikuti Biao, Biao kemudian masuk ke sebuah kedai bernama Teh Maya. Melihat ini, Xiaopan dan Sito bertukar pandang saat mereka hanya bisa mengikuti tempat yang dituju Biao. Saat masuk ke dalam kedai, Xiaopan berbisik kepada Sito apakah ia memiliki cuan. Yang pada dasarnya pertanyaan Xiaopan ini membuat ekspresi di wajah Sito menjadi suram saat ia memberitahu Xiaopan bahwa ia saat ini tidak memiliki sebiji cuan pun. Dan saat Xiaopan dan Sito terjebak di situasi membagongkan ini, Biao sudah tiba di depan meja kasir. Saat kasir itu segera mengangkat kepalanya dan tersenyum, serta pada saat yang sama ia menanyakan kepada Biao apakah dirinya memerlukan tempat tinggal. Sehingga pada saat yang sama
Biao yang melihat ini segera melemparkan cukup banyak cuan ke atas meja di hadapan kasir itu saat dia meminta kamar VIP kepada kasir itu untuknya sendiri, serta kamar mandi untuk ditempati Xiaopan dan Sito. Sontak banyaknya cuan yang disodorkan Biao ke hadapannya membuat kasir itu terkejut plus girang, sehingga pada saat yang sama ia langsung menyanggupi perintah Biao saat dia segera memanggil para pekerja dan memperlakukan Biao layaknya seorang ratu. Adapun Xiaopan dan Sito, kasir itu tidak benar-benar memasukkan mereka ke dalam kamar mandi. Sebaliknya ia menempatkan mereka di ruangan normal. Keesokan harinya, Xiaopan yang masih tertidur pulas akhirnya terbangun dari tidurnya saat dia mendengar suara keras itu yang membangunkannya, sehingga pada saat yang sama mereka kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah mereka selesai mandi, cuci kakus serta sarapan dimsum Bang John, Sito menarik Xiaopan untuk membangunkan Biao yang pada dasarnya perintah Sito ini awalnya ditolak Xiaopan, tetapi karena Sito terus memaksanya, ia mau tidak mau akhirnya setuju saat dia segera mengetuk pintu kamar Biao. Namun tanpa diduga, saat Xiaopan terus mengetuk pintu kamar Biao untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban sedikit pun dari Biao, yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaopan dan Sito merasa penasaran saat mereka segera pergi menemui kasir serta menanyakan tentang Biao, sehingga pada saat yang sama kasir itu memberitahu mereka berdua bahwa Biao telah pergi tadi malam dan juga telah membayar cuan untuk menginap. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty episode 17 yang tayang hari Selasa ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.